Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, dengan saya Fitri Ika. Senang sekali saya bisa hadir di hadapan panjenengan semua untuk berbagi informasi dan wawasan seputar Primbon Jawa. Mudah-mudahan konten-konten yang saya sajikan bisa bermanfaat, diambil hikmah dan pelajarannya. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Di video kali ini saya akan membahas tentang ciri rumah pembawa rezeki, ciri rumah pembawa keberuntungan, ciri rumah memperlancar rezeki, dan ciri rumah mempermudah datangnya rezeki. Sebenarnya yang namanya hidup, mati, jodoh, dan rezeki itu sudah pasti ya. Hanya Tuhan yang tahu, hanya ada di tangan Tuhan. Namun kita sebagai manusia itu juga patut berusaha ya, meskipun sudah ditakdirkan, karena kita kan tidak tahu kehidupan kita seperti apa. Namun demikian, yang namanya keinginan yang ingin diwujudkan itu juga harus diusahakan. Pengen punya rumah yang adem, ayem, tentrem, asri, itu pasti juga harus dengan usaha ya, tidak hanya berpangku tangan saja. Rumah itu apakah ada yang membawa rezeki atau ngerejekeni, atau rumah membawa keberuntungan? Jawabannya iya. Rumah itu juga cocok-cocokan loh ya. Cocok bagi saya belum tentu cocok bagi panjenengan, dan sebaliknya. Contoh rumah yang cocok bagi penghuninya itu yang pertama, golek sandang pangan, artinya mencari penghidupan atau nafkah itu mudah ya, tidak sulit. Kemudian yang kedua itu harta benda cepat terkumpul, cepat ngelumpuk apa sing dioleh niku ketika menempati rumah tersebut. Yang ketiga, penghuninya itu sehat-sehat semua, artinya tidak gampang sakit, ceria, dan adem ayem tentrem, tidak gampang cekcok ya. Itu ciri-ciri rumah yang cocok bagi penghuninya. Lalu untuk rumah yang tidak cocok bagi penghuninya itu yang pertama, cari sandang pangan ya, cari nafkah itu rasanya sulit, abot, antep, kayak seret. Kalaupun mudah mendapatkan rezeki itu gampang habis. Ada saja pengeluarannya itu tidak jelas, kadang-kadang uangnya banyak tapi cepat habis begitu ya. Kemudian yang kedua, misalkan punya tabungannya ini banyak misalkan ya, sebelum menempati rumah tersebut. Ketika menempati rumah tersebut itu harta bendanya atau uangnya itu makin lama makin susut. Itu contoh rumah yang tidak cocok bagi penghuninya. Dan juga yang menghuni yang ketiga ini orangnya jadi sakit-sakitan, entah itu mungkin pasangannya atau anaknya ya, gampang sakit, dan juga sering cekcok, biasanya entah anak dengan orang tuanya atau pasangannya ya. Jadi yang menempati itu serasa hawanya panas, maunya marah-marah saja, cekcok saja. Itu contoh rumah yang tidak cocok. Berikut ini ciri-ciri rumah pembawa rezeki, rumah pembawa keberuntungan, dan juga rumah yang mudah mendapatkan rezeki maupun memperlancar rezekinya. Yang pertama, pintu utama itu jangan lurus bablas sampai ke belakang ya, sampai pintu belakang. Artinya pintu depan itu sama pintu belakang tembus. Kenapa? Karena energi yang masuk itu nanti begitu masuk langsung bablas ke belakang. Ke belakang yang saya maksud adalah tembus dapur ya. Jadi pintu utama itu tanpa sekat langsung tembus ke pintu belakang dapur. Nah ini sebaiknya solusinya ada diberi sekat. Supaya apa? Energi yang masuk nanti tidak langsung jadikan natap sekate. Jadi tidak langsung bablas ke pintu dapur belakang ya.
pintu dapur belakang ini yang saya maksud ini kan kalau belakang rumah itu ya, belakang rumah kan kadang masih ada stan ya, itu ya yang saya maksud. Kecuali kalau dapurnya itu buntu ya, itu beda lagi. Maksudnya setelah pintu terus kan dapur, ini posisi buntu. Jadi bukan pintu lagi. Kalau yang bablas itu kan pintu utama depan dengan pintu belakang kenceng, nggak ada sekatnya. Itu ya yang saya maksud ya. Berikutnya yang kedua itu adalah cat dalam rumah itu sebaiknya menggunakan cat yang cerah atau yang adem. Kenapa? Karena energi positif itu identik dengan warna yang cerah. Kemudian yang ketiga adalah jangan ada patung atau lukisan yang nampak hidup. Kenapa demikian? Itu karena bisa dijadikan sebagai media ya, media mohon maaf jin untuk masuk ke dalam patung tersebut atau lukisan tersebut sehingga seperti nampak hidup ya, betah tinggal di situ dan berpengaruh pada penghuninya ya, mohon maaf seperti mengganggu, jadi juga berpengaruh pada rezeki. Berikutnya yang keempat adalah menyediakan tempat ibadah khusus ya. Ini alasannya supaya terjaga kebersihannya. Dan setiap ruangan itu kalau bisa dibuat untuk berdoa. Kenapa? Karena ini juga mendatangkan energi-energi positif di setiap sudut rumah. Kecuali kamar mandi dan WC ya. Dan kedua tempat itu jangan dibuka ya, sebaiknya ditutup. Karena apa? Kalau dibuka, karena memang kamar mandi itu tempatnya jin. Kalau dibuka dia akan kemana-mana. Kalau ditutup ya dia hanya bertempat di situ. Yang kelima, sumber mata airnya lancar ya. Kalau bisa ya jangan ada keran yang bocor atau menetes, itu berpengaruh juga. Keran yang menetes itu berpengaruh pada rezeki juga ya. Kalau secara di logika kalau netes terus kan nanti kan jadi apa ya, boros lah ya listriknya, bisa jadi begitu, atau boros lah pengeluaran airnya. Tapi kalau memang dalam ilmu Titan itu juga ada kaitannya juga untuk keran yang menetes. Kemudian yang keenam, jangan memilih rumah tusuk sate. Kalaupun memang terpaksa menempati rumah tusuk sate, sebaiknya depan rumah itu dibuat ada tamannya ataupun gardu ya. Gardu itu pos kampling. Apa alasannya? Nah, ini tujuannya supaya energi yang masuk tidak langsung menuju ke rumah, tapi masih dicegati sama tanaman tadi dan ataupun gardu tadi ya. Jadi energinya sebelum masuk itu diserap lebih dahulu. Karena rumah tusuk sate itu kan los ya energinya ya. Satu arah yang mana banyak yang lewat dan kita tidak tahu yang lewat itu energinya seperti apa saja. Nah, itu kalau yang terpaksa menempati rumah tusuk sate. Jadi solusinya itu tadi dibuat gardu atau pos kampling depan rumahnya, atau bikin taman yang tujuannya itu menyerap energinya supaya tidak langsung ke rumah. Berikutnya yang ketujuh adalah jangan lupa setiap masuk rumah ya, sebelumnya itu ucapkan salam, uluk salam. Kenapa demikian? Karena rumah itu juga ada yang menjaga. Kalau kita terbiasa mengucapkan salam, maka yang menjaga itu serasa kayak dihormati juga. Pada akhirnya rumah kita terjaga dan juga energi positif untuk menarik rezeki itu juga semakin baik. Jadi itu tadi nggih dulur, ciri-ciri rumah pembawa rezeki, ciri-ciri rumah memperlancar rezeki dan pembawa keberuntungan. Pesan penting untuk video ini nggih, bangunlah rumahmu sesuai dengan ukuran tanahmu. Jangan sampai hanya karena memakan sejengkal tanah yang bukan hakmu berakibat pada kesialan hidupmu. Baik, saya Fitri Ika. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.